Terus, salam kicau, kembali bersama kami di STB Channel. Pada video kali ini kami akan meneruskan di konten yang sebelumnya yaitu cara menaikkan emosi lovebird. Otomatis di video kali ini kami akan membahas cara menurunkan lovebird yang over emosi, yaitu dengan kita harus tahu dulu ya ciri-cirinya dan juga cara mengatasinya versi STB Channel. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin sharing atau interaksi dengan kami dan admin, otomatis dengan teman-teman STB Channel, bisa Anda follow dulu Instagram kami yaitu STB Channel. Lalu Anda bisa komen di postingan atau bisa langsung DM ke IG kami, dan simak terus video kali ini. Langsung saja pembahasan video kali ini, yaitu ini cara mengatasi lovebird yang over emosi ya. Otomatis kita bermain burung single, otomatis kita harus bermain emosi ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri lovebird yang over emosi. Jadi dari yang pertama ya, ciri-cirinya yaitu lovebird itu gigit ruji. Sering gigit ruji sangkar itu. Biasanya sampai deng-deng, suaranya sampai gitar lah istilahnya, kata teman-teman lovebird mana ngarani gitar itu. Dan lovebird gelisah. Gelisah itu seperti saat lihat lawan ya, dia muntul di nebo, naik turun, dia ngejar lawan seperti itu. Dan bisa juga dia ngetik-ngetik atau nguek-nguek tapi tidak disambung dengan ngekek. Jadi lovebird sudah ngilang ya, enak, tapi gerakannya itu tidak santai. Jadi dia terlalu over, terlihat dari saat ngilang dia wek buka sayap atau ngetik sudah enak posisinya tapi tidak disambung dengan ngekek. Dan yang ketiga yaitu lovebird galak. Galak itu seperti apa? Kadang-kadang ada ya, ini pasti teman-teman yang bermain lovebird single fighter biasanya pasti paham. Lovebird galak itu kalau kita kerodong ya, itu kita kerodong, kita buka, dia langsung enggak, kadang-kadang tidak langsung ngekek. Kalau yang birah of emosi dan birahnya pas, otomatis kita godain kan dia langsung ngekek. Kalau yang ini biasanya galak, contohnya dia lebih agresif, itu lihat orang nyekokro atau dia mau gigit-gigit seolah terlalu terlihat lah. Kalau kita naluri dia seolah-olah itu benci, over, jadi galak. Dan kalau yang selanjutnya yaitu kalau lovebird itu kita kasih gigitan kayu ya, dia akan gigit itu terlalu banyak. Jadi dia gigit itu cuma dibuangi sampai banyak. Kalau kita nggak pakai kayu gigitan ya, untuk teman-teman kan pakai pangkringan kayu ya, itu biasanya langsung habis. Hampir 1 hari itu dia gigitin terus. Biasanya ndak kok, ini setelah digantang atau setelah beberapa hari nggak digantang kan dia over, biasanya tangkringannya habis gitu. Dan ada juga wadah cepuk itu dia gigiti kalau kita pakai cepuk yang di sini kalau harganya 1.500 atau 2.000 yang biasa itu kan ada tutupnya. Nah, tutupnya itu sampai dihabiskan, itu cuma dibuang terus. Itu salah satu ciri-ciri lovebird yang over emosi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan cara mengatasinya ya. Cara mengatasi itu yang kita bahas kan ciri-cirinya. Lah, cara mengatasinya untuk yang pertama ya, itu dengan cara sering mandi. Jadi porsi mandi itu ditambah. Kalau pagi dia mandi sendiri ya bisa kita semprot asal basah, atau sudah terbiasa asal basah bisa kita mandikan sampai basah kuyup. Fungsinya apa? Dia istilahnya kalau lovebird emosi itu kan badannya panas teman-teman, itu panas, jadi kita dinginkan lah istilahnya, kita dinginkan cara mandi, jadi biar seger lah istilahnya, seger. Nah, kalau yang kedua yaitu kasih extra fooding timun itu kalau kita kasih timun dia mau ya, biasanya dia gigit
gigit buang. Itu kalau yang mau. Kalau nggak mau pakai timun ya, bisa kita pakai kayu gigitan. Kalau tuh kayu gigitan itu kayu apa sih? Istilahnya kayu itu yang apa ya? Yang lunak-lunak itu loh teman-teman. Jadi yang lunak-lunak, jangan yang kayu akasia atau yang atos-atos lah istilahnya itu. Jadi kayu yang lunak kita pakai, kita potong kecil, kita kasih di sela-sela uji, dia buat mainan, buat emosi, dia bisa menurunkan emosi lovebird juga. Dan selanjutnya kurangi porsi jemur juga, dan juga halus. Kalau kita main kerodong otomatis kita buka kerodong, jangan lovebird yang over emosi jangan terlalu sering dikerodong ya, diabar aja. Atau untuk ini juga berfungsi untuk lovebird yang over birahi, jangan dikerodong juga, kita buka. Dan yang terakhir yaitu dengan cara emosi itu kita, kalau saya pribadi ya, ini pro kontra juga sebenarnya lovebird single factor. Kalau yang over emosi, kalau saya pribadi jujur dari dulu sampai sekarang, kalau memang lovebird full single fighter itu saya kasih umbaran, saya kasih koloni. Kalau bisa umur lovebird itu di bawah dari player kita. Jadi asal lovebird itu tidak ada pasangannya ya. Jadi di dalam koloni itu minimal berapa mas? Kalau saya 3. Jadi 3 itu 3 paut biasanya. Pokoknya di bawah umur dia lah. Kayak jangan sampai dia, kalau bisa jangan jantan ya teman-teman. Kalau saya nggak pakai jantan sih. Usahakan kalau nggak paut ya betina dewasa juga, tapi jangan sampai melukai si player kita di koloni. Lah untuk jangka waktu berapa hari mas? Kalau saya 1-2 hari kami cabut gitu. Itu dulu. Dan mungkin itu dulu sharing kami. Jadi istilahnya itu buka kerodong, sering dimandikan pakai timun, pakai gigitan kayu yang lunak, dan yang terakhir dengan cara di koloni. Dan untuk teman-teman yang ingin menambah untuk sharing cara menurunkan emosi lovebird, mungkin ada pengalaman yang berbeda dari teman-teman, bisa Anda tulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain nanti saat melihat bisa membaca dan menambah ilmu juga. Kalau mungkin ada ya teman-teman yang nggak begitu paham, bisa Anda tulis di kolom komentar atau follow IG kami dan bisa DM kami, insya Allah akan kami jawab. Dan mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja seputar perawatan kami dalam merawat lovebird. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Salam kicau.